Kata awal, aku berusia 18 tahun ketika cinta membuka mataku dengan cahaya ajaibnya dan menyentuh jiwaku untuk kali pertama dengan jari-jarinya yang bersemangat. Dan Selma Karami adalah perempuan pertama yang membangkitkan jiwaku dengan kecantikannya dan membawaku ke taman kasih sayang, di mana hari-hari berlalu seperti mimpi dan malam-malam menjelma pesta pernikahan. Selma Karami adalah yang mengajariku bagaimana memuja kecantikan dengan contoh kecantikannya sendiri dan menyibakkan untukku rahasia cinta dengan kasih sayangnya. Perempuan itu adalah yang pertama menyanyikan untukku puisi kehidupan nyata. Setiap pemuda mengingat cinta pertamanya dan mencoba merasakan kembali saat aneh itu. Kenangan yang mengubah perasaannya yang paling dalam dan membuatnya sangat bahagia, meski merasakan semua kepahitan misterinya. Dalam kehidupan setiap pemuda, ada seorang Selma yang tiba-tiba muncul baginya pada musim semi kehidupannya dan mengubah kesendirian pemuda itu menjadi saat-saat bahagia dan mengisi keheningan malam-malamnya dengan musik. Aku begitu asyik dengan pikiran dan perenungan dan mencoba memahami makna alam dan wahyu dari buku-buku dan kitab suci ketika aku mendengar cinta dibisikkan di telingaku melalui bibir Selma. Hidupku dalam keadaan koma, kosong seperti hidup Adam di surga. Ketika aku melihat Selma berdiri di hadapanku seperti berkas cahaya, perempuan itu adalah Hawa hatiku yang memenuhinya dengan rahasia dan keajaiban dan membuatku paham akan makna hidup. Hawa pertama membawa Adam keluar dari surga karena keinginan perempuan itu sendiri. Sedangkan Selma membuatku masuk dengan rela hati ke dalam surga cinta murni dan karena kebaikan hati dan cintanya. Tetapi apa yang terjadi pada laki-laki pertama itu juga terjadi kepadaku. Dan pedang yang tajam yang mengusir Adam keluar dari surga adalah seperti yang membuatku takut karena ujungnya yang kemilau dan memaksaku meninggalkan surga cintaku tanpa melanggar aturan apapun atau mencicipi buah dari pohon terlarang. Hari ini, setelah bertahun-tahun berlalu, tidak tersisa apapun bagiku tentang mimpi indah itu, kecuali kenangan pedih yang mengepak seperti sayap-sayap tak terlihat di sekitarku, mengisi kedalaman hatiku dengan rasa duka dan membawa air mata pada mataku. Dan Selmaku yang tercinta dan terkasih sudah tiada dan tak ada yang tersisa untuk memperingati perempuan itu kecuali hatiku yang patah dan pusara yang dikelilingi pohon-pohon cemara. Pusara itu dan hati ini adalah segalanya yang tersisa yang menjadi saksi Selma. Keheningan yang menjaga pusara itu tidak mengungkap rahasia Tuhan dalam kegelapan keranda. Dan gerisik cabang yang akarnya mengisap tubuh tidak mengungkapkan rahasia makan. Tetapi tarikan nafas jantungku yang amat menyakitkan mengumumkan kepada yang hidup drama yang sudah dipentaskan oleh cinta, kecantikan, dan kematian. Oh, sahabat-sahabat masa mudaku yang tersebar di kota Beirut.
Jika kalian melewati makam di dekat hutan pinus, masuklah tanpa bersuara dan berjalanlah perlahan sehingga langkah kalian tidak akan mengganggu tidur orang mati. Dan berhentilah dengan rendah hati di pusara Selma, dan sapulah tanah yang menutupi jasadnya dan sebut namaku dengan tarikan nafas yang dalam dan katakan kepada diri kalian sendiri. Di sini, semua harapan Gibran yang hidup sebagai tawanan cinta melampaui lautan dikuburkan. Tepat di sini laki-laki itu kehilangan kebahagiaan, mengering air matanya, dan tak ingat lagi pada senyumnya. Di pusara itu tumbuh kepedihan Gibran bersama-sama dengan pohon-pohon cemara. Dan di atas pusara itu, rohnya berkelip-kelip setiap malam memperingati Selma, menyatu dengan cabang pepohonan dalam tangisan yang amat memilukan, berduka dan meratapi kepergian Selma, yang pada hari kemarin adalah nada indah di bibir hidup dan hari ini adalah rahasia hening di dada bumi. Oh, sahabat-sahabat masa mudaku, atas nama semua perawan yang kalian cintai, kumohon kalian meletakkan rangkaian bunga di atas pusara kekasihku. Karena bunga-bunga yang kalian letakkan di pusara Selma adalah tetes-tetes embun yang jatuh dari mata fajar pada daunan mawar yang layu.